etika politik tidak boleh sampai mengaburkan substansi dari fungsi seorang politisi. Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita, Sahabat Rasional. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, selalu dilindungi oleh Tuhan, jaga rasionalitas berpikir, kejernihan logika, dan fokus pada tujuan. Karena hanya dengan cara itu kita mampu mewujudkan semua mimpi dan cita-cita. Sahabat Rasional, Fadlizon bernyanyi lagi, dan menurut banyak orang nyanyian Fadlizon kali ini sangat tumbang. Sampai-sampai ketika Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menegur, dianggap apa yang dilakukan oleh Prabowo adalah hal yang benar meskipun belum tegas dalam konteks menegur. Apa sesungguhnya substansi yang diteriakkan oleh Fadlizon? Apakah benar yang disampaikan oleh Fadlizon adalah sesuatu yang salah? Akan kita ulas. Namun sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng sebagai bentuk dukungan kita semua terhadap pengembangan channel kebanggaan kita. Kita yang terlalu baper, sempit logika, ataukah memang ada yang salah dari nyanyian Fadlizon? Pernyataan Fadlizon dalam akun Twitternya yang menyampaikan selamat ketika Presiden Jokowi mengelilingi sirkuit Mandalika dikaitkan dengan proses banjir 3 minggu di Sintang yang belum surut-surut, dianggap sebagai sebuah kesalahan. Lalu banyak orang, banyak pegiat medsos kemudian memberikan justifikasi buruk terhadap Fadlizon. Sampai-sampai ketika Prabowo selaku Ketua Umum Partai Gerindra, partainya Fadlizon juga dalam kapasitas sebagai Wakil Ketua Umum, memberikan teguran kepada Fadlizon, semua pegiat sosial lalu merasa bahwa apa yang disampaikan dibuat oleh Prabowo adalah sebuah drama yang memang tidak sungguh-sungguh dimainkan. Fadlizon dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, anggota DPR RI, yang mana dalam konteks kepemimpinan nasional partai ini menyumbangkan 2 putra terbaiknya untuk duduk dalam komposisi menteri di kepemimpinan Presiden Jokowi, harusnya dilihat berada dalam koalisi yang bersama Jokowi, sehingga mengeluarkan pernyataan, menyampaikan pendapat yang terkesan bertolak belakang dengan kepemimpinan, dengan pemerintahan, dianggap sebagai bentuk main 2 kaki. Ada-ada saja komentar elit kita, pemikiran elit kita yang berusaha menggiring masyarakat, menggiring semua kita untuk kemudian berpikir dalam kondisi yang tidak substansi, berpikir dalam keadaan yang tidak rasional. Jika kita lihat dalam konteks pernyataan Fadlizon kemarin terkait banjir Sintang dan Presiden belum mengunjungi, sesungguhnya dalam konteks kedudukan Fadlizon sebagai wakil rakyat, maka apa yang disampaikan oleh Fadlizon adalah wakil atau bentuk apresiasi dari suara rakyat yang merindukan kehadiran Jokowi juga. Selain meresmikan Mandalika, perlu melihat kondisi banjir Sintang yang sudah 3 minggu kabarnya tak turut-turut. Dalam konteks ini pernyataan Fadlizon menurut saya ada hal yang biasa. Ini adalah bentuk kontrol seorang wakil rakyat terhadap pemerintahnya, terlepas dari partainya berada dalam pemerintah atau koalisi dengan pemerintah atau berada pada posisi oposisi. Sekiranya mereka berada dalam koalisi, lalu parlemen itu dibungkam untuk tidak kritis, maka apakah fungsi wakil rakyat itu lagi? Wakil rakyat menjadi tidak berfungsi karena didiamkan atas nama koalisi. Kita tahu bahwa Fadlizon sejak awal telah memilih jalur, telah membranding dirinya untuk berada pada jalur yang seolah-olah berbeda dengan Partai Gerindra, seolah-olah berbeda dengan semua wakil rakyat dari Partai Gerindra
yang saat ini berkoalisi dengan pemerintah. Hampir dalam semua pernyataannya, Fadlizon selalu berseberangan dengan Jokowi dan dengan pemerintah. Apa yang dilakukan oleh Fadlizon ini kemudian terstigma bahwa Fadlizon memang berada pada golongan yang berusaha menjaga stabilitas dari pendukung Partai Gerindra yang kemarin kita ketahui berada pada barisan oposan, dan hadirnya pernyataan Fadlizon sebenarnya mau menjaga agar golongan oposan, golongan-golongan yang kemarin berseberangan keras dengan pemerintah, berseberangan keras dalam tanda petik dengan isu-isu nasionalisme, tetap berada dalam genggaman atau minimal tidak terlalu jauh melepaskan diri dari Gerindra yang sudah memutuskan berada dalam koalisi. Dalam konteks politik, semua hal bisa saja terjadi. Yang putih bisa jadi hitam dan hitam bisa jadi putih. Itulah politik Indonesia. Teguran Prabowo bisa juga dibaca sebagai bentuk dari Prabowo yang berusaha menjaga harmonisasi hubungannya dengan PDIP, harmonisasi hubungannya dengan pemerintah dalam rangka mendapat panggung 2024. Bacaan ini memang tidak salah dan tidak bias. Karena kalau memang Prabowo konsisten mendukung pemerintah, dari kemarin-kemarin dia sudah menegur Fadlizon. Faktanya baru kali ini pertama kali Fadlizon ditegur. Membaca gelagat, membaca geliat, membaca lakon dari elit-elit politik kita memang sangat menggelikan. Dan lakon ini menjadi sangat ramai, menjadi semakin menarik ketika banyak pegiat media sosial kita dalam perspektif yang berbeda-beda kemudian membahasakan, menafsirkan dan menggiring opini semua kita untuk kemudian melihat sesuatu juga secara bias sesuai perspektif yang mereka gambarkan. Disayangkan memang bahwa ketika Fadlizon mengeluarkan hal yang sebenarnya secara substantif benar, lalu ini digoreng menjadi sesuatu yang salah. Sebagai masyarakat yang sadar tentang bagaimana menempatkan diri, bagaimana menggunakan akal sehat, seharusnya yang lebih kita kedepankan adalah melihat substansi dari pernyataan itu sendiri dan bukan melihat stigma yang melekat, yang di-branded atau image atau latar belakang siapa yang menyampaikan pesan. Memang dalam konteks kewaspadaan kita perlu melihat bahwa ketika Fadlizon, Prabowo atau siapapun elit politik kita menyampaikan pendapat, mengeluarkan statement, kita perlu membaca apa maksud lain di balik pernyataan ini sebagai bentuk kewaspadaan. Tapi soal substansi kebenaran, kita perlu melihat bahwa secara substansi apa yang disampaikan oleh Fadlizon bukan sesuatu yang salah atau tidak benar. Etika politik tidak boleh sampai mengaburkan substansi dari fungsi seorang politisi. Etika politik ketika Fadlizon berada dalam koalisi, dia tidak boleh bertentangan dengan pemerintahan di mana dia berada dalam lingkaran. Namun dalam konteks substansi kehadiran seorang Fadlizon, pernyataan yang dia sampaikan harus benar-benar menunjukkan bahwa itu adalah suara rakyat. Terhadap pernyataan Fadlizon, teguran Prabowo, maupun gorengan banyak pegiat media sosial yang menempatkan Fadlizon dan Prabowo di posisi yang salah hanya karena berseberangan dengan koalisi, hanya karena berseberangan dengan pemerintah yang ada dalam koalisi mereka, harus dilihat sebagai bentuk akumulasi dari ketidaksepahaman, dari ketidaksependapatan para elit, para aktivis sosial, para aktivis pegiat sosial yang selama ini geram melihat tingkah Fadlizon dan Gerindra yang seolah-olah bermain dua kaki. Fadlizon harusnya lebih santun menyampaikan pendapat, dan Gerindra harusnya juga lebih tahu diri berada pada posisi mana. Namun di atas semua itu, menyuarakan apa yang dirindukan oleh rakyat, menyuarakan apa yang diinginkan oleh rakyat harus tetap menjadi pegangan atau tujuan dari semua wakil rakyat, terlepas dari dia berada dalam koalisi atau oposisi. Akhirnya, sahabat rasional, terhadap polemik tweetan seorang Fadlizon,
dikaitkan dengan teguran Prabowo dalam konteks menjaga dan merawat Indonesia, memberikan pencerahan atau pendidikan politik kepada masyarakat, maka sudah seharusnya semua pegiat sosial, baik yang berada di belakang pemerintah maupun yang berada di barisan oposisi, perlu meletakkan yang substansi atau yang benar sebagai sesuatu yang benar dan salah sebagai sesuatu yang salah. Kita tidak boleh mengaburkan yang substansi hanya karena kita berbeda haluan politik, hanya karena kita berbeda persepsi, atau hanya karena kita berseberangan kepentingan. Salam rasional.